Sehingga kita mendengar ada fatwa sesat yang mengatakan belajar kepada satu habib yang ahli maksiat yang bodoh itu lebih utama dibandingkan belajar kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini sesat, ini dalil palsu, tidak ada dalam ayat Quran ataupun hadisnya, tidak ada. Sesat. Kenapa saya bilang sesat? Karena kalau fatwa ini diikuti berarti ini pasukan Dajjal. Diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu washyuth thawbi." Islam akan hilang sebagaimana hilangnya hiasan pada pakaian, bisa luntur, sablonan atau batik, ya, batikan pada pakaian atau bahkan hiasan seperti mute-mute itu bisa hilang, dan Islam akan terjadi seperti itu. Hatta yudoro masyamun, sehingga pada masa itu tidak akan lagi diketahui apa itu puasa, wala sholatun, dan tidak ada yang mengerti apa itu sholat, wala nusukun, dan tidak ada yang mengerti apa itu ibadah seperti haji dan semacamnya, wala sodakotun, dan tidak ada lagi yang mengerti tentang fadilah sodakoh. Wa yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, dan kitabullah akan diangkat pada malam hari yang fala yabqa fil ardi minhu ayatun, yang tidak akan tersisa di muka bumi satu ayat pun pada saat itu. Wa tabqa ta'ifun minan nasi, dan hanya tersisa sekelompok manusia saja yang ada di muka bumi. Asy-syaikhul kabiru wal ajuzu, yang saat itu ada yang sudah mencapai kakek-kakek dan nenek-nenek umurnya. Kemudian mereka yaquluna, berkata, adrakna aba'ana ala hadhil kalimati, mereka berkata bahwa kami mendapati atau mendengar nenek moyang kami telah mengucapkan kalimat ini. Yaquluna, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kami cuma tahu tentang kalimat ini. Yang kami tahu orang tua kami, nenek moyang kami mengucapkan la ilaha illallah. Kami tidak tahu tentang sholat, kami tidak tahu tentang puasa, kami tidak tahu tentang haji itu seperti apa, sedekah itu seperti bagaimana. Yang kami tahu cuma kalimat la ilaha illallah doang. Kami ini Islam, tapi itu sholat seperti apa sih? Di saat itu akan banyak manusia seperti itu. Fanahnu naquluha, maka ketika kami mengetahui bahwa nenek moyang kami mengucapkan la ilaha illallah, ya kami juga mengucapkan la ilaha illallah, seolah-olah kami mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena nenek moyang kami juga mengatakannya. Tapi kami tidak tahu sholat seperti apa, puasa itu seperti apa, haji itu seperti apa, umroh itu seperti apa, sedekah itu seperti apa, baca Quran itu seperti apa sih, kalamullah itu seperti apa. Tidak mengerti, cuma tahu Islam saja, tapi tidak tahu tentang syariat. Faqala lahu silatu, maka seorang perawi yang bernama Silah, ia berkata kepada Sayyidina Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah. Ia berkomentar setelah mendengar tentang riwayat ini. Silah berkomentar, buat apa mereka mengucapkan la ilaha illallah kalau begitu? Apa fungsinya kalau mereka tidak sholat, kalau mereka nggak ngerti puasa kalau begitu, ya? Ya sahabat Hudzaifah, ya gitu. Wahum la yadruna ma sholatun, sedangkan mereka nggak ngerti sholat, wala siyamun, nggak ngerti puasa, wala nusukun, tidak ngerti juga dengan ibadah haji, wala sodakotun, nggak ngerti tentang sodako. Fa'aradu anhu Hudzaifah,
mendengar ocehan temannya, sahabat Hudzaifah pergi meninggalkannya, enggak membalas omongan. Tsumma raddadaha alaihi thalathan, sampai 3 kali orang itu mengulang, mengikutin lagi, nyamperin sahabat Hudzaifah, berkomentar demikian lagi, tinggalin lagi, disamperin lagi, sampai 3 kali. Pada saat sudah 3 kali, kulla dzalika yu'radu anhu Hudzaifah, atau ya'ridu anhu Hudzaifah. Setiap kali ditanya, dikomentari seperti ini, sahabat Hudzaifah selalu berpaling dari orang tersebut. Tsumma aqbala alaihi fi tsalitsati, barulah sahabat Hudzaifah menghadap kepada dia, menjawab dia setelah 3 kali diikuti terus menerus dan ditanya dengan kalimat yang sama. Faqala, Sayyidina Hudzaifah berkata, ya wasilah, hai ya silah, wahai silah, tungjihim minan nari thalathan. Wahai silah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Sungguh kalimat la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan orangnya, pemiliknya dari neraka, meskipun mereka mungkin pendosa. Tapi tentunya di laundry dulu. Jangan pengen ya udah pendosa, kemudian pas di depan pintu neraka tutup, aku nggak mau ke sini, aku mau ke sana, pintu surga. Datang ke pintu surga, kata malaikat Ridwan, mau kemana? Arab manjing ning swarga, gitu kan? Nasirnya dua apa gitu? Kamu punya apa? Punya modal apa? Mukanya blesak be, ya, raine blesak sih lah. Terlihatnya tidak indah, seolah-olah bukan ahli surga, kata malaikat itu. Kemudian dengan percaya dirinya dia berkata, saya punya kakek buyut saya Nabi Muhammad. Ada yang begitu ya. Aduh, Masya Allah, kakean cangkem sih, terlalu pede. Bagaimana dengan ahli la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun banyak dosanya? Ya, di laundry dulu, tapi dipastikan orang yang sampai matinya tetap teguh dengan kalimat la ilaha illallah, meski dia akan dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka, dia kelak akan diangkat, dia akan diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Inilah keuntungannya bagi orang yang beriman kepada Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah satu-satunya Tuhan yang tunggal yang berhak untuk disembah, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya Allah, utusan Allah, hambanya Allah. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Ciamis yang mengatakan, sampaikan kepada Imam Masjidil Haram, kalau dia belum ketemu dengan orang ini maka mereka belum Islam katanya, maka itu berarti kebodohan, ya, fatwa yang nyeleneh, fatwa yang menyesatkan. Apalagi yang berkata yang siapa yang belum ditalkin thariqah maka belum ada kewajiban sholat, katanya belum ada kewajiban puasa. Nah, ini berarti keluar dari syariat, keluar dari syariat. Jangan diikuti orang-orang yang keluar dari syariat, tetap teguh dengan syariat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la yunza'annal Qur'anu min baini azhurikum, sungguh Al-Quran akan dicabut dari pundak-pundak kalian, dari dada kalian. Yusra alaihi laylan, dia akan diangkat pada malam hari. Fayadhabu min ajwafir rijali, sehingga ia akan pergi dari kerongkongan orang-orang. Fala yabqa minhu syai'un, maka tidak akan ada yang tersisa sedikit pun dari Al-Quran ini di muka bumi. Oleh karenanya saudaraku, mumpung sekarang masih ada kesempatan, Al-Quran di mushaf masih ada tulisannya, kita masih bisa menemukan mushaf di mana-mana.
Bacalah mushaf Al-Quran, hafalkan Al-Quran, dereslah Al-Quran, rutinkan istiqomahkan Al-Quran. Jangan hanya gadget, ponsel, main game dan semacamnya saja. Jangan ghaflah. Quran, baca Qurannya. Al-Quran adalah wahyunya Allah kepada Rasulullah, bukan harga yang murah. Meski kita sekarang bisa membeli Quran dengan mudah dan murah harganya, tapi proses turunnya wahyu itu harus ditebus dengan darah, nyawa para syuhada, para sahabat. Proses turunnya wahyu itu bahkan baginda Nabi Muhammad sendiri yang menjadi tamengnya, hampir menjadi tumbal Rasulullah SAW dengan menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat, karena banyak yang menentangnya. Kini kita berada di negeri yang damai, yang mayoritas Islam, yang pengamalan Islam tidak dilarang di negeri kita Indonesia. Harusnya disyukuri. Mushaf banyak dijual beli di Indonesia, kita bisa mendapatkan dengan mudah. Selayaknya kita harus lebih senang dengan Al-Quranul Karim, supaya Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saatu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah." Kiamat tidak akan berani datang selama di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah, 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 Allah. Tapi sekarang ada orang yang melarang kita mengucapkan Allah, Allah. Jangan-jangan mereka pasukan Dajjal. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu." Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu. Wahai sahabatku, sungguhnya kalian hidup di zaman yang masih banyak fuqahanya, yang masih banyak ahli fikihnya. Qalilin khutaba'uhu. Di zaman ini sedikit sekali penceramah. Orang yang pandai ceramah, pandai menjadi orator itu sedikit. Tapi fuqahanya di zaman kita ini banyak. Kata Rasul, artinya murid-murid Rasul yang mencapai derajat fuqaha banyak. Qalilin su'aluhu. Saat ini di zaman ini orang yang meminta-minta masih sedikit jumlahnya. Kathirin mu'tuhu. Tapi orang yang senang berbagi banyak. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Amal di zaman ini itu lebih utama dibandingkan ilmu. Akan tetapi wasayati zamanun qalilun fuqaha'uhu. Akan datang suatu zaman di mana orang-orang yang faqihnya itu sedikit. Kathirun khutaba'uhu, tapi orang yang orator ahli, bahkan jadi provokator, ya, bukan cuma ahli orasi, bukan hanya sebatas orator, pintar pidato, pintar ceramah, tapi bahkan provokator pun juga banyak. Kathirun khutaba'uhu, kathirun su'aluhu. Akan banyak orang yang meminta-minta. Ora gelem kerja, ora gelem menggawe, males kerja, males usaha, ya. Qalilun mu'tuhu, tapi sedikit yang mau berbagi di saat itu. Al-ilmu fihi khairun minal amali. Di zaman seperti itu ilmu lebih utama dibandingkan amal, lebih baik dibandingkan amal. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan dalam hadis Rasul, min iqtirabis saati, di antara tanda-tanda dekatnya dengan kiamat atau menjelang kiamat, yaitu antur fa'al asraru, akan
muliakannya orang-orang yang buruk perangainya, orang-orang yang buruk kualitas keimanannya akan dimuliakan di zaman itu menjelang kiamat. Wa yuftahul qaul wa tudul akhyaru, sedangkan orang-orang terpilih yakni orang-orang soleh, orang alim itu akan direndahkan. Orang-orang yang ahli maksiat, orang yang buruk akhlaknya, yang buruk kualitas keimanannya akan dimuliakan, tapi ulama, orang soleh itu akan direndahkan. Wa yuftahul qaulu, akan dibuka pintu-pintu ucapan atau pintu-pintu perkataan. Yang dimaksud sekarang kita sudah membuktikannya, di mana orang itu sangat mudah untuk berkomentar apapun, bahkan tidak disaring. Bahkan kepada orang alim, orang-orang yang bodoh itu berani mengomentari dengan salah. Di zaman seperti itu, orang bodoh pun berani berkomentar, mengomentari orang-orang alim. Orang-orang faqih, para fuqaha disalah-salahkan. Tapi orang-orang yang bodoh dianggap pinter, dianggap alim di akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita mendengar ada fatwa sesat yang mengatakan belajar kepada satu habib yang ahli maksiat yang bodoh itu lebih utama dibandingkan belajar kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini sesat. Ini dalil palsu, tidak ada dalam ayat Quran ataupun hadisnya, tidak ada. Sesat. Kenapa saya bilang sesat? Karena kalau fatwa ini diikuti, berarti ini pasukan Dajjal. Kenapa saya bilang pasukan Dajjal? Ingin mempercepat kiamat terjadi. Semakin kita menjauhi ulama, semakin kebodohan marak di muka bumi. Ilmunya ulama mayoritas akan terbawa dengan wafatnya mereka, yang akhirnya umat manusia ini akan marak dengan kebodohan. Kalau itu sudah terjadi, berarti sudah masaknya kiamat datang. Siap-siap, awas, hati-hati. Jadi fatwa yang mengatakan belajar agama kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih utama dibandingkan belajar kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya, ini fatwa sesat dan bisa dikatakan ad-dajjal jalah, dajjal kecil. Meskipun pakai imamah, meskipun pakai gamis, meskipun pakai burdah, meskipun kalimatnya memukau, ini ad-dajjal jalah, kelompok dajjal kecil yang seperti itu. Wa yukhzanal amalu, dan akan dikunci amal-amal kesolehan. Maksudnya apa? Akan sangat kadang menghadapi rintangan yang besar ketika kita mau mengamalkan berbagai amal soleh. Akan banyak rintangan pada saat kita hendak melakukan kebaikan-kebaikan. Ada saja. Dan yang sudah nyata jelas ada pada setiap insan, rintangan itu adalah gadget, setan gepeng. Setan gepeng ini seringkali menjadi penghalang manusia beramal soleh. Saat muadzin melantunkan hayya 'alas shalah, kagok nih, sudah 2 ronde menang, main game gitu kan. Ketika dipanggil untuk sholat, kagok sedang chattingan. Dipanggil buat ngaji, kagok nonton YouTube, nonton channel bola. Iya,
Ada yang lagi ngaji kemudian melipir ke belakang nonton bola dulu. Kita lagi bahas kitab hadis, kitab fikih, melipir dulu menonton bola. Seperti nggak ada hari lain gitu ya buat nonton bola. Kadang mau ngaji, suaminya mau ngaji, ada yang istrinya tidak suka suaminya ngaji. Ada yang berkomentar, kenapa ngaji pulangnya malam? Nah kalau tolabud duit, pulangnya pagi lagi, nggak masalah. Nah ini berangkatnya malam, itu pulangnya malamnya masih wajar. Ini yang berangkat siang pulang pagi nggak masalah tuh. Kadang juga yang berat hati itu bukan istrinya, bukan suaminya, tapi tetangganya. Ada yang begitu. Ada orang mau ngaji, tetangganya yang berat hati. Kenapa sih segala ngaji-ngaji segala? Sampai malam pulangnya katanya gitu kan. Kenapa nggak di sini saja sudah, cari yang dekat aja, yang dekat juga enggak akhirnya mah. Itu setan tuh begitu ya, membisiki terus. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh karenanya cari pasangan hidup yang mau ngaji bareng, biar akidahnya sama. Ajak keluarga. Saat hamil bawa, biar anaknya masih di dalam kandungan juga sudah mulai ikut dibawa ngaji, mengenal asma Allah, asma Rasul. Ketika anak sudah lahir juga bawa ngaji, terus perkenalkan. Kalau kira-kiranya ada tetangga menghasut supaya enggak ngaji, balik kita hasut supaya dia ngaji gitu, bisa enggak? Kalau dia setan, dia kita malaikat, grupnya gitu aja. Kalau dia nggak mau ngaji ya sudah, yang penting kita jangan terbawa jadi setan gitu. Kalau dia mau tetap jadi setan, biarin urusan dia, asal kita jangan kebawa jadi setan. Setuju? Wa yuftahul qawr wa yukhzanal amal, wa yuftahal qawr wa yukhzanal amal, wa yuqra'a bil qaumil mathnatu, dan akan dibacakan al-mathnah pada suatu kaum, laisa fihim ahadun yungkiruha, yang tidak ada pada mereka yang berani mengingkari kesalahannya. Qila, ditanyakan, wa mal mathnatu, apa itu al-mathnah ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, maktutibat siwa kitabillahi azza wa jalla, segala sesuatu yang dijadikan panduan selain hukumnya Allah, selain syariatnya Allah azza wa jalla. Selain kitabullah yang dimaksud adalah selain syariatnya Allah azza wa jalla. Jadi hati-hati dengan upaya-upaya propaganda sekarang ya, yang keluar dari syariat. Jangan mudah percaya, menganggapnya wali, menganggapnya ulama, padahal bukan. Kita harus pakai akal sehat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman di mana ulamanya sedikit tapi fuqahanya semakin banyak, kita seolah saat ini sedang menyaksikan zaman itu. Maka jangan kita terseok-seok, atau meski terseok-seok dalam mengikuti syariat, tetaplah teguh. Meski harus merangkak, tetaplah teguh dengan syariat. Jangan sampai keluar dari syariat. Jangan kita terhasut oleh orang yang berkamuflase seperti fuqaha dan ulama, hanya menggunakan pakaian ala ulama, tapi ternyata keluar jauh dari jalur tujuan para ulama dan fuqaha.
yakni syariatul Islam. Syariat ini sudah sempurna. Syariat ini adalah hal yang sangat berharga. Jadi untuk apa kita meninggalkan syariat? Kalau syariat ini diterima oleh Rasulullah dengan susah payah, disampaikan kepada umatnya juga dengan susah payah, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Dan bahkan Allah sudah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah sudah menjelaskan itu. Kenapa kok kita malah justru terhipnotis dengan kata-kata? Karena banyak orang yang mensugesti dengan kalimat. Hati-hati ya, balaghah. Jadi yang namanya balaghah itu susunan kata-kata atau retorika bahasa itu sihrun, bisa menyihir si pendengarnya. Banyak orang yang belajar retorika bahasa tapi dia tidak mengerti tentang syariat. Rubba hamili fikhin walaysa bifaqihin, kata Rasul. Begitu banyak orang yang membawa dalil-dalil agama tapi dia bukan ahli agama. Banyak orang-orang yang membawa kata-kata fikih tapi ternyata bukan seorang yang faqih. Itu kata Rasul dalam hadis, rubba hamili fikhin walaysa bifaqihin. Kemudian rubba hamili fikhin ila man afqahu lahu, ila man afqahu minhu. Banyak juga orang yang menggunakan dalil-dalil agama disampaikan di hadapan orang yang lebih faham dibandingkan dirinya. Yang menyampaikannya tidaklah lebih paham dibandingkan yang mendengarnya. Yang mendengarnya justru lebih paham dibandingkan yang tausiah. Itu banyak terjadi, kata Rasul, terlebih di akhir zaman. Oleh karenanya jangan sampai salah menisbatkan mana ulama, mana khutbah, supaya kita tidak terbawa sesat. Na'udzubillahi min dzalik.